illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farrij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Waghfir li kulli dhunub wasdur li kulli al-uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adhal mu'dhin thumma as-salatu was-salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Ya Allah, kami bersujud padamu. Santri berjuang dengan doa dan ilmu di Pondok Khairur Rozikin. Kami mengaji di tempat jadi insan kaya hati, menjadi ahlul Quran dambaan jiwa. Hati bergetar dalam ayat sucinya.
Satu hati, satu langkah bersama menggapai ridhomu yang maha kuasa. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayangmu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, mengabdi pada Allah, berbakti pada negeri. Kami berjanji tulus memuliakan ustaz dan orang tua tercinta, membahagiakan semua saudara, menebar rahmat bagi masyarakat. Tuntunlah langkah kami, dalam kasih sayangmu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, di pondok Khairul Razikin, berkah sepanjang hari. Doa Kiai selalu membersamai Khairul Razikin dan selalu di hati, menuju ridho ilahi. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di kajian
Yayasan Khairul Razikin Indonesia, mengenal lebih dekat Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini, diberi nikmat Islam dan nikmat iman, dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang belum diberi kesehatan agar segera diberi kesehatan. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik ayah bunda, selamat datang kami ucapkan baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Ada dari berbagai daerah di Indonesia, ada dari Cianjur, ada dari Jonggol, kemudian Ibu Listia dari Salatiga, ada dari Bekasi, Tasikmalaya, Cilegon, luar biasa. Alhamdulillah, jarak tidak menghalangi kita untuk sharing berbagi ilmu dan mengenal lebih dekat Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Baik, seperti biasa sebelum kajian kita mulai akan kami sampaikan program-program Yayasan Khairul Razikin, program-program kebaikan untuk ayah bunda ikuti dari Bu Nur Aini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Nur Aini, Tasikmalaya hadir luar biasa. Baik, ya, program pertama kami sampaikan update gerakan sedekah dinar sudah mencapai 23,375 dinar. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah terima kasih ayah bunda yang sudah bersedekah dinarnya, yang tidak hanya menginvestasikan dinarnya di dunia maupun juga investasi untuk akhirat. Bagi ayah bunda yang ingin join dalam gerakan sedekah dinar, silakan bisa langsung menghubungi di admin kami 0812 1110 2015. Yang nantinya sedekah dinar ini akan kami salurkan, kami manfaatkan untuk eh, pesantren Khairul Razikin Indonesia, untuk santri-santri penghafal Al-Quran di pesantren Khairul Razikin, berupa wakaf, pengadaan kitab, makan santri, dan kebutuhan belajar santri lainnya. Dan silakan kunjungi website kami ya untuk kemudahan-kemudahan untuk melihat berbagai program di Yayasan Khairul Razikin. Ada program apa aja, silakan bisa kunjungi website kami di khairulrazikin.id. Di sana ayah bunda bisa langsung pilih, bisa langsung klik, dan bisa langsung berdonasi di sana. Ikuti petunjuknya dan insya Allah mudah. Baik, ini program wakaf. Wakaf terbaru kita adalah wakaf perluasan pesantren Khairul Razikin untuk kemudahan anak-anak santri, dan insya Allah bisa menambah kapasitas dan fasilitas. Jadi nanti fasilitasnya bertambah, begitu mengikuti kapasitasnya, jumlah santri insya Allah bisa bertambah. Ini per meternya 4.500.000 per meter persegi dan bisa dicicil mulai 50.000 per bulan. Silakan bisa menghubungi di Mas Robi 0822 6082 3300. Jadi bisa disisihkan mulai 50.000 per bulan, bisa ikut wakaf perluasan pesantren Khairul Razikin. Ini insya Allah nanti calon bangunannya seperti ini. Baik, kemudian program Wali Asuh Santri Pesantren Khairul Razikin, kami mengajak ayah bunda untuk bergabung, join menjadi orang tua asuh santri, menjadi wali asuh santri Pesantren Khairul Razikin untuk mensupport pendidikannya sebagai penghafal Al-Quran di Pesantren Khairul Razikin. Informasi dan pendaftarannya silakan menghubungi 0857 7247 8278. Kemudian ini untuk sedekah santri secara umum ya, silakan bisa disimpan QRIS-nya. Nanti bisa bersedekah kapan saja dan di mana saja, termasuk sedekah rutin subuh juga bisa menggunakan QRIS ini. Dan kami juga melayani zakat, zakat mal terutama ya, zakat harta. Jika sudah mencapai nisab dan haulnya, silakan bisa menyalurkan zakatnya melalui UPZ Khairul Razikin. Jadi nabung emasnya dari Dinar Khairul Razikin, zakatnya ke Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Silakan untuk konsultasi besarannya seperti apa dan kapan harus menunaikannya, silakan di 0812 1110 2015. Nah, ini beberapa penghargaan yang telah kami terima sebagai UPZ resmi dari Basnas. Nah, kita telah menerima penyaluran terbaik, pelaporan terbaik, dan perencanaan terbaik.
Dan kami mengajak juga untuk ayah bunda yang ingin bergabung bersama kami melalui Amil Zakat Khairul Rozikin atau Askar. Jadi kita mengajak orang-orang untuk zakat infak sedekah, termasuk wakaf juga, eh, mengajak orang-orang untuk berziswaf dan nantinya akan ada ujroh sebesar 8% dari setiap zakat infak dan sedekah. Dan wakaf ya, yang terbaru untuk wakaf juga mendapatkan ujroh senilai 5%. Silakan bisa daftar di website kami dan klik saja Pejuang Askar. Atau langsung hubungi admin di 0812 1110 20115 di Mbak Elis ya. Bilang Mbak Elis saya mau daftar Askar gitu. Insya Allah nanti dilayani. Ya, silakan follow media sosial kami. Ada dari Telegram, Instagram, YouTube, dan TikTok. Silakan bisa follow untuk info-info terkait Yayasan Khairul Rozikin dan pesantren Khairul Rozikin. Ya, kita kembali ke kajian kita. Kali ini kajian kita membahas tentang spiritual matter ya. Spiritual matter ini merupakan alat-alat ukur ya. Kalau ada meter itu berarti alat ukur spiritual untuk menuju zona takwa, zona keajaiban. Nah, seperti apa? eh Mohon maaf. Ya. Nah, seperti apa zona keajaiban itu dan bagaimana caranya kita agar tetap bisa menjaga diri di zona plus ya. Jadi tidak ke minus. Kalaupun turun itu masih kita di zona plus. Naik turunnya masih di zona keajaiban. Nah, sudah hadir bersama kita pemateri yang luar biasa, pemateri yang semangatnya tidak pernah kendor ini ya. Kalau di komen-komen tuh ya ampun ngelihat Budiah itu gembira terus gitu, ketawa terus gitu. Saya senang lihat Budiah. Ini dia pemateri kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Budiah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan untuk spiritual matternya pagi ini Budiah. Luar biasa. Masya Allah. Baik, senang sekali pagi ini bersama teman-teman keluarga YKRI tercinta. Saya sapa dulu semua yang baru join di dalam ruang Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Dahsyat. Iya ya, ngomong dahsyat itu dengan energi full ya, dengan energi berlian terbaik, supaya yang membuat kita tidak semangat, tidak rajin, tidak optimis, ya itu kabur semua ya. Yang ada semua energi berlian yang berkelimpahan ya. Nah, baik sahabat semua, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya pagi yang luar biasa ini kita bisa kembali sharing dalam agenda rutin kita, program yang selalu dinanti ya, yaitu mengenal lebih dekat YKRI. Masya Allah. Kayaknya kalau sudah berapa lama ya kita mengadakan acara ini, berarti bukan lagi mengenal lebih dekat YKRI ya. Udah kenal ya di YKRI ada apa aja gitu ya. Dan untuk itu mengawali acara ini, izinkan saya menyampaikan hatur nuhun, terima kasih, thank you very much ya buat semua support, donatur, ya kemudian wakaf dan juga semua support-support terbaik yang diberikan oleh seluruh sahabat YKRI untuk tumbuh kembang dan juga untuk operasional dan juga untuk pengembangan khususnya di pesantren Khairul Rozikin Indonesia ini. Alhamdulillah sudah bertumbuh, sekarang berkembang ya. Muncul juga wakaf pengembangan pesantren, Masya Allah, tidak berhenti teman-teman. Jadi kalau ditanya, Budia sampai kapan pembangunan ini? Insya Allah sampai hayat masih dikandung badan ya teman-teman. Kenapa? Karena ini jalan kita menuju akhirat. Insya Allah selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya. Nah ini jalan kita untuk terus menjaga diri ya, tetap berlindung di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pesantren-pesantren ini di akhir zaman akan menjadi tempat terbaik, tempat paling kuat untuk kita bernaung teman-teman ya. Semua segalanya di dunia ini akan sirna ya gitu, terutama di akhir zaman. Tetapi insya Allah pesantren-pesantren akan hidup di Nusantara tercinta ini khususnya untuk memberikan
percikan cahaya untuk menyampaikan semua kebaikan-kebaikan, menolong umat. Akhirnya kita bisa terangkul dalam sebuah payung-payung atau wadah-wadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman, dari semua yang tidak baik ya teman-teman. Dan alhamdulillah kita bersepakat selalu untuk kita terus ya mengejar atau mewujudkan visi misi bahwa kita mau sampai mencapai 100 pesantren YKRI di Nusantara tercinta. Wah, jadi butuh selalu semangat dan juga spirit dari teman-teman agar kita bisa menjadi keluarga besar yang akhirnya bermanfaat bagi sesama manusia ya gitu. Baik, sahabat semua, senang sekali kita akan mulai kajian. Oke, yang sudah siap kajian hari ini katakan saya. Saya siap mendengarkan kajian. Saya mau ajaib. Saya mau berubah hidupnya. Saya mau hidupnya itu penuh energi ya gitu. Saya udah tidak kuat dengan 7G ya. 7G itu apa? Manusia itu lebih canggih dari gadget sekarang ya. Kalau saya lihat handphonenya saudara-saudara kita, handphonenya teman-teman semua, paling tinggi sekarang sinyalnya 5G ya. Betul ya Mas Khalid ya? Habis 4G sekarang 5G. Nah, manusia sekarang sudah 7G, sudah 7G. Apa itu ya? iPhone tercanggih belum 7G ya, gitu. Tapi manusia udah 7G. 7G itu apa? Galau, gelisah, gundah gulana, gabut, gak jelas gue banget. Masya Allah 7. 7 ya teman-teman. Nah, jadi karena saking canggihnya manusia, maka hari ini saya ingin sharing teman-teman, bagaimana untuk mengendalikan ya, untuk mengendalikan diri kita agar senantiasa berada di zona keajaiban ya. Walaupun kita diserang dengan 7G, tetapi kita punya pilihan, kita punya alatnya. Gimana caranya bisa stabil di zona keajaiban ya gitu. Kalau di rumah tegangan listrik gak stabil nih, naik turun, perlu stafol, betul nggak? Stafol untuk membuat ya energi positif kita atau untuk membuat kestabilan arus listrik di rumah kita ya gitu. Jadi dalam kehidupan kita juga ternyata butuh stafol ya, alat untuk pengendali atau penjaga stabilator energi tegangan di dalam diri kita ya, energi kita ini. Jadi gitu ya. Nah, stafolnya apa Budia? Stafolnya adalah sesuai judul kita hari ini, yaitu spiritual meter. Nah, jadi teman-teman di JKRI, selamat datang. Kita akan coba sharing ya, mendalami sejenak ya gitu. Apa makna dari spiritual meter? Ya, oke. Izin Mas Khalid, saya sudah kirimkan 3 slide yang mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan. Ya, saya sudah kirim ke WA-nya Mas Khalid. Iya. Oke. Ya, sambil nunggu ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa spiritual meternya eh, on ya gitu ya. Spiritualnya berfungsi gitu, spiritual meternya berfungsi, maka insya Allah kita senantiasa terjaga dalam zona keajaiban ya gitu. Bisa Mas Khalid? Ben- Oke, atau saya di co-hostin, co-hostin atau saya dijadikan co-host. Iya, Ya, bisa. bisa ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini udah muncul nih ya. Oke. Nah, sahabat semua, alhamdulillah sangat mudah sekarang untuk kita bisa mengerti tentang ilmu keajaiban atas wasilah gurunda kita, Masya Allah, Ustadz Nasrullah ya. Beliau dititipin Allah ilmu rahasia magnet rezeki yang menjadi dasar spiritual dan juga tutorial dalam kehidupan ini ya, bukan sekedar life tool ya,
alat untuk hidup ya, tetapi ini tutorial menuju bahagia tanpa syarat ya, menuju keajaiban yang tanpa batas. Amin ya gitu. Nah, kalau kita sebagai jamaah Magnet Rezeki, tentunya kita udah sering ya mengikuti training-training atau pelajaran YouTube, materi-materi di YouTube ya, di Telegram, semua tidak berbayar dan itu bisa membuat kita akhirnya bisa belajar ilmu rahasia magnet rezeki. Nah, izinkan saya hari ini memberikan tips dan trik ya. Jadi Budia itu tidak punya ilmu ya teman-teman ya. Di mana-mana belajar dari para guru ya gitu. Tetapi alhamdulillah karena mengamalkan dan karena akhirnya mendalami dengan mengamalkan ya gitu, karena practice make perfect ya, karena praktek terus akhirnya menjadikan mengalami temuan-temuan atau menemukan hal-hal yang oh berarti kayak gini tuh masuk ke dalam -1, oh kayak gini tuh masuk ke dalam +3, oh kayak gini tuh. Nah, itu karena sering praktek ya teman-teman. Nah, dari sering praktek itu, izinkan saya hari ini memberikan tips dan trik agar teman-teman lebih presisi dalam mengamalkan spiritual matter ya gitu. Nah, jadi sahabat semua, inilah stafol atau stabilator untuk kita menjaga jiwa kita. Ya, jiwa itu harus diatur atau kalau bahasa saya adalah ngaji, ngatur jiwa. Ngatur jiwa itu teman-teman semua, untuk kita bisa selalu ajaib, maka kita harus selalu di plus tombol plus atau spiritual meter zona takwa yang di dalam jarum ini Anda lihat ada di biru hijau ya, zona takwa. Kemudian yang sebelah kiri yang ada minus-minusnya itu adalah zona nafsu, zona di mana -1 aja nggak ada rezeki. Ya gitu. Nah, kalau zona takwa +1 aja ada rezekinya. Makanya gimana caranya kita yang sudah dipapar oleh 7G, ya udah terpapar sinyal 7G tadi, galau gelisah gundah gulana gabut gak jelas gue banget ya. Nah, ini bisa segera bergeser ke +1 karena spiritual meter, speedometer itu gerak-gerak terus gini. Nah, supaya kita tetap ajaib, nggak bentar ajaib, ya, lama nggak ajaib, kan seringnya gitu ya. Habis nggak ajaib lama, terus ajaib sekali senang gitu. Nah, sebenarnya hidup kita itu kita yang memilih. Allah memberikan kebebasan kita yang memilih. Mau ajaib terus, mau ajaib selamanya, bisa. Tombol aja terus yang plus kan gitu. Ya kan? Jadi, Budia, saya ini sudah ajaib tapi dikit-dikit gitu kan. Karena seringnya nombol minus. Halo? Apa benar? Iya, yuk saya kasih trik untuk mengetahui sikap-sikap mana yang itu merupakan jebakan Batman yang membuat kita akhirnya terjerumus ke -1, -2, -3 kan gitu. Akhirnya nggak ajaib teman-teman. Padahal kita mau ajaib ya gitu. Nah, next kita coba sebelum belum next. Nah, kembali. Nah, cara gampangnya adalah ya teman-teman semua, pada saat contoh hari ini kita sedang tidak ada rezeki nih, keluarga sedang tidak harmonis, anak-anak tidak nurut, ya, anak-anak taunya menuntut, ya, nggak ngerti apa keadaan orang tuanya gitu kan. Kemudian suami kurang menyenangkan, tidak ada nafkah, kemudian apalagi ya, tim bisnis kita tidak tidak aktif semua misalnya kayak gitu. Nah, ini semua teman-teman yuk kita coba ya, kita coba untuk mencari sikap-sikap apa yang menjadi jebakan Batman kita yang akhirnya kita itu merasa udah baik kok kita nggak ajaib ya, gitu. Nah, kita coba lihat, apakah ada penonjolan diri? Enggak tuh, gitu kan. Saya nggak menonjolkan diri gitu kan. Nah, coba dicek dulu. Bila ada, maka Anda perlu +1 untuk menjadikan titik nol. Atau Anda perlu lari ke +2, +3, +4 agar Anda menjadi jadi plus gitu ya. Jadi, waktu kita ikut camp atau kita ikut apa namanya private training ya, para trainer itu mendapatkan ilmu juga dari Ustadz Nasrullah bahwa kalau kita ketemu orang yang +4
minus 4, berarti kita harus plus 6 supaya kitanya jadi plus 2 gitu ya. Nah, jadi selisih energi ini membuat kita akhirnya tetap berada di positif ya teman-teman. Jadi sekarang misalnya nih, kita lagi kepengen marah-marah, berarti kan minus 2 nih. Nah, untuk menjadi 0, teman-teman harus plus 2 gitu. Plus 2 itu apa? Nah, korporasi atau sosialisasi nanti kita akan bahas ya. Jadi intinya, teman-teman kalau sekarang kondisinya di mana? Saya takut nggak bisa bayar utang Budia, nggak bisa bayar amanah, saya takut nggak bisa bayar sekolah, saya takut nggak bisa apa namanya, nggak makan dan lain-lain ya gitu. Nah ini kan berarti minus 4 ya. Nah coba temukan Anda di posisi mana minus 1 sampai minus 8 ini. Pasti ada. Jadi paling gampang lihat diri kita itu dari spiritual matter. Ya, jangan sampai kita ini ter terlena dalam hiburan sesaat. Hiburan sesaat itu apa? Kita tidak menyadari diri kita di minus berapa, tetapi kita hanya pakai satu jurus magnet rezeki, bungkus permen. Aduh, Bu Dia bungkus permen, doain ya, ntar lagi permennya datang. Nah, permen pasti datang, tapi kalau Anda di minus, permen nggak bisa datang. Halo? Ini perlu dipahami, gitu ya. Akhirnya dirinya nggak mau berubah ke plus, yang ada bungkus permennya bertubi-tubi, kok bungkus terus? Bu Dia ini udah bungkus terus, kok permennya kapan datangnya? Geser dong ke plus. Halo, sampai di sini klik tips dan trik. Oke? Nah, so gimana gitu kan? Nah, jadi teman-teman semua, Tobaholic oke, bagus ya kalau teman-teman sudah setiap saat buka perisai dengan Tobaholic, tetapi Tobaholic Anda bukan tidak diterima Allah, posisi Anda nggak geser. Halo, gimana caranya ngomongnya? Sampai di sini dapat gambaran ya. Ini pengalaman yang saya alami sekian lama ya teman-teman. Pada saat, oke, kita sudah melakukan, oke, jurus pertama buka perisai. Sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, itu syairnya lagu ya. Seneng Ustadz Abus ya, lagunya tiap hari saya dengerin ya. Gitu. Bismillah, gitu ya. Kadang rizki tertutup, bukan karena kurang doa tuh, tapi karena tebalnya, tapi karena tebal dosa, gitu. Langkah pertama buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Ini maksudnya. Sadari kesalahan, ya. Turunkan garis kebenaran, sadari kesalahan, pasti ada dosaku. Kok tiba-tiba aku difitnah ya? Pasti ada dosaku. Ya gitu. Jadi responnya coba pada saat fitnah itu datang. Marah kan? Tapi kalau secara fisik marah-marah, takut, malu ya. Apalagi kalau dilihat Ustadz Nas marah-marah, malu. Ya, wajah gurunda kita adem, senyum. Nah, kita mau marah-marah, malu kan gitu. Jadi wajahnya senyum-senyum, malu sama Ustadz Nas ya. Kemudian tapi hatinya penuh kemelut, marah-marah. Hatinya marah-marah. Jadi akhirnya tutur katanya ini nyerempet-nyerempet. Iya sih gitu ya. Contoh dilihat Mas Khalid ya. Mas Khalid ini adem gitu kan. Mukanya itu adem terus gitu ya. Datar terus gitu ya, penuh senyum gitu ya. Lah iya Mas Khalid, saya ini demi merawat terumbu karang, saya nggak marah kok. Tapi kok bisa ya Mas Khalid? Nah ini namanya kemarahan yang terselubung ya. Kemarahan yang terselubung ya. Kondisinya tetap marah, tetapi dosis emosinya berkurang ya. Ratingnya jadi rating 1, itu kan. Stadiumnya menurun ini karena sudah mengerti marah-marah itu minus 2, akhirnya takut diolokin gitu kan, takut dikatain gitu kan, sudah usia berapa kok sih marah-marah aja gitu kan. Ya takut dikatain nggak sopan santun, akhirnya dosisnya dikurangi, tapi judulnya masih minus 2 marah, gitu. Ya, ada yang meledak-ledak, ada yang marah-marahnya banget, itu kan hanya ekspresi. Tetapi intinya adalah tidak terima, jadi marah, kan gitu. Kalau dalam ilmu hati itu berarti hatinya tidak luas, sehingga dimasuki sesuatu meluber.
luber, dimuntahin lagi, gitu ya. Ada yang dimuntahin langsung biar mau marah-marah, ada yang mulai muntahnya itu pelan-pelan, dia lubernya pelan-pelan ya. Jadi seakan-akan tidak marah, padahal itu sedang marah-marah. Ya teman-teman, energi marahnya itu udah -2, terucap ataupun tidak. Ya, karena kita punya 3 lisan. Lisanul kolbi itu di hati, lisanul hak itu mulut, lisanul akli itu di pikiran. Tiga-tiganya lisan. Tiga-tiganya bersuara dengan caranya masing-masing ya untuk meluapkan energi marahnya. Jadi energinya saja sudah -2 gitu ya. Nah, jadi pada saat difitnah, responnya apa nih? Lah iya Mas Khalid, aku wes yang sabar ngalah Mas Khalid, yang waras ngalah. Aku itu nggak salah loh padahal kok aku difitnah ya. Nah, ini aja udah respon marah. Ini aja udah energi marah yang dosis luapan emosinya udah diturunkan. Udah dosisnya udah menurun. Tetapi masih marah. Nah, ini apakah sering teman-teman? Nggak marah meledak-meledak, ya, nggak keras suaranya, nggak meninggikan suaranya, tapi energi tidak terima tersampaikan ke orang lain, ya gitu. Ini berarti jebakan Batman. Ya, gitu maksud saya. Ini yang membuat, oke, kita akhirnya rezeki itu nggak nyampe-nyampe, teman-teman, ya. Kalau kita belajar di ilmu Kalau kita belajar camp online ya, atau kita belajar SMR TMR, sering banget Ustadz Nasrullah tuh menyampaikan poin-poin kita yang sudah kita kumpulin, gitu ya. Positif-positif kita yang sudah kita kumpulin, sekali aja kita minus, itu kembali nol. Halo, sampai di sini ya yang ikut SMR TMR sering kan dengerin ini. Iya ya, Budia ini kayaknya jarang nongol, tapi kok yang gituan ngerti. Nah, itu kepekaan namanya, teman-teman. Konsumsi yang paling penting, yang terutama. Bukan semua-muanya dikonsumsi ya. Kenyang tanpa nutrisi nanti ya. Yang nutrisi aja dikonsumsi gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua sampai di sini dapat gambaran. Ini kan kejadian loh. Kenapa saya kasih tips ini, utamanya yang marah-marah ini? Karena ini respon alami seorang manusia itu memang tidak bisa mengendalikan diri. Makanya manusia yang kuat adalah manusia +3. Coba dilihat, +3, kekuatan dari dalam, betul nggak? Jadi pada saat -2, pengen marah, pengen nggak terima, ya gitu. Orang-orang yang mungkin dalam satu ilmu tes kepribadian itu kontemplatifnya tingkat tinggi ya. Semuanya dipikir, semuanya di adjustment gitu ya. Jadi ini lebih kenceng daripada ini. Gitu. Padahal ini tidak bisa dipakai untuk dasar pengambilan keputusan, itu tidak bisa. Yang dipakai itu hati, ya teman-teman semua. 85% itu adanya di hati. Kalau kita pakai ilmu hati, kalau kita pakai hati nurani kita, nggak ada orang -2. Nggak ada orang -1. Yang ada semua orang +3. Nguji kekuatan hatinya dengan pengendalian diri. Jadi ini saya coba compare dulu kanan kiri, ya gitu. Budia saya tuh nggak pernah menonjolkan diri. Ya teman-teman, ini saya hanya bahas -1, -2 aja ya. -3, 4, 5, 6 ini hanya korban, ini hanya akibat -1, 2 tidak diselamatkan, kejeblos sampai -8. Kalau -2, -1 ini kita selesai, beres hari ini, insya Allah Anda tidak akan pernah menyentuh -2, Anda tidak akan pernah jatuh ke -4, Anda tidak akan pernah kebrosok sampai -8, insya Allah. Karena pintu masuk menuju -3, 4, 5, 6 adalah -1, -2 yang tidak ketolong Bapak Ibu. Apa artinya tidak ketolong? Tidak tahu bahwa itu jebakan Batman. Anda kira itu baik, ya gitu ya. Ternyata itulah papan seluncur, ya rainbow slide ya, yang menyeluncurkan Anda ke -4 akhirnya, gitu ya. Gitu. Budia saya nggak pernah tuh menonjolkan diri, masa? Ayo, kalau Anda sudah berbuat baik, Anda sudah berkorban, lalu nama Anda tidak disebut, apa yang respon yang Anda alami? Sakit hati? Enggak sih, enggak sakit hati, cuma kok gitu ya. Nah, itu namanya -2. Kalau namanya disebut bahagia, kalau namanya tidak disebut,
kok bisa ya? Padahal aku loh semua yang ngurusin. Ini -1, Bos. Halo, Bos. Amin ya. Kalau saya bilang bos, semua amin dong ya. Bos, amin. Apa artinya bos? Bakal orang sukses. Ye. Ya gitu ya, teman-teman. Nah, jadi Masya Allah gitu kan. Yuk, coba dicek. Rata-rata seluruh persoalan orang yang akhirnya merasa sudah MR, tetapi hatinya masih -1 dan 2. Mayoritas, teman-teman. Karena -1 dan 2 ini kayaknya nggak kelihat. Ini bagaikan semut hitam di atas batu hitam. Kagak kelihatan, betul nggak? Dari jauh ada semut hitam segerombol atau 1 2 semut hitam jalan di atas batu hitam. Aduh, kok mendalam ini ya. Sorry ya teman-teman, ini agak dalam dikit ya. Semut hitam di atas batu hitam nggak kelihatan. Yang bisa lihat adalah diri Anda sendiri. Makanya hari ini saya ajak nih teman-teman JKRI, yuk melihat diri yuk. Jangan-jangan pada saat kita melakukan sebuah pengabdian dan pengorbanan, nama kita tidak disebut, lalu kita sedih. Ya, gitu. Lalu kita nggak terima, lalu kita mundur teratur, lalu kita nggak mau lagi di situ. Kenapa? Karena saya tidak dihargain di situ. Halo, ini -1, -2, Anda pindah kemanapun, Anda tidak akan mendapatkan tempat yang Anda inginkan. Maka teman-teman semua, inilah yang membuat rezeki yang luar biasa, jurus 1 sampai jurus 10 ya teman-teman. Spiritual matter ini jatuhnya di jurus ke-8 ya, atau 9 ya, gitu ya. Gitu. Nah, ini akhirnya tidak bisa powerful, gitu. Keajaiban Anda setetes pada saat Anda melayani jamaah. Oh iya, langsung dapat keajaiban +3 ya. Apa namanya? +2 bekerja sama saling silaturahim ya. Melayani jamaah, melayani umat. Kemudian di satu sisi kehidupan lainnya ingat, kok aku nggak dihargain ya, -1 lagi, nggak ada rezeki lagi, kembali 0 ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi pada saat udah mau mengabdi atau bekerja sama melayani umat, mungkin sebagai trainer, mungkin sebagai konselor, mungkin sebagai jamaah yang saling saling memberikan informasi ilmu ini ya, karena ilmu ini adalah menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah, ada 10 jurus yang pasti pakem gitu ya. Nah, ini pada saat kita dalam keseharian kita lalu teringat luka-luka lama, teringat kekecewaan-kecewaan lama, Anda harus +3 ya, Anda harus +3. +3 itu apa? Pengendalian diri. Wahai nafsu yang ada di kepalaku ya, nafsu tuh di sini. Nafsu tuh yang giring ini di sini ya, prosesornya nafsu itu, pikiran ya gitu. Makanya Ustadz Nas sering ngajarin apa jeruk nipis. Ada nggak sih sakit hati? Nggak ada. Yang bikin sakit hati diinget-inget terus nih di sini. Inget, memorinya kuat banget ya. Apalagi wanita ahli sejarah ya. Nah, jadi tipsnya adalah segera +3 teman-teman. Kendalikan diri Anda. Wahai nafsu, pukul nih kepala. Wahai nafsu, gitu ya. Aku mau ajaib, gitu kan. Aku harus kendalikan diriku, aku ndak mau ikut kamu, aku mau ikut hati nuraniku. Allah mengasihiku, Allah memaafkanku, Allah Maha Pengampun. Jadi aku mau memaafkan semua orang yang telah melukaiku. Itu yang benar, pengendalian diri. Makanya orang yang kuat bukan orang yang omongnya banyak, bukan orang yang pintar berkelahi, bukan orang yang menang tinju ya, tapi orang yang menang dalam menundukkan hatinya, mengendalikan dirinya, terus ya, menguasai dirinya gitu kan, untuk menahan semua itu karena kemarahan itu adalah -2, nggak ada rezeki teman-teman. Ya gitu ya. Bukan nggak bisa marah akhirnya, bukan nggak bisa nantangin, tapi sadar ajaib itu kalau +3, ajaib itu kalau ada di zona plus, makanya yang sadar yang menang ya gitu. Yang sadar yang ajaib gitu ya. So sampai di sini dapat gambaran teman-teman? Ya gitu. Nah, sampai di perbandingan ini atau sampai di
prolog ini, pembukaan ini, udah jam berapa ini pembukaan? Oh ya, setengah 30 menit pembukaan doang ya. 30 menit sendiri. Sampai di sini dapat kliknya ya teman-teman. Yuk sekarang diketik. Bukan nggak bisa marah, ya, tapi karena sadar harus mengendalikan diri supaya ajaib. Ya gitu. Gitu. Bukan nggak bisa nantangin. Bisa banget teman-teman. Yang satu bawa pentung, satu bawa yang satu bawa sapu, yang satu bawa pentungan. Nah, bisa nantangin. Tetapi teman-teman semua itu nggak ada rezekinya gitu. Bukannya kita ini mau rezeki, ya, bukan nggak bisa marah, tapi mengubah amarah ya gitu menjadi apa ya? Muhasabah. Iya, mengubah amarah menjadi muhasabah itu kekuatan +3. Amarah itu kan -2. -2 tambah +3 ke +3 gitu. Wah, keren ini kan? Gitu. Iya, bukan nggak bisa marah ibu-ibu. Saya percaya kok kungfu Anda itu kuat-kuat. Betul nggak? Waduh, dengan semua alasan benar, ya. Dengan semua logika kebenaran Anda. Oke, saya angkat topi bagi emak-emak. Banyak emak-emak itu yang kecerdasannya di luar nalar ya. Tetapi untuk masuk zona ajaib itu yang dipakai bukan pikiran. Ya, saya perhatikan ya sampai hari ini orang yang ahli komplain ya, ahli komplain, aturan dikritisi terus. Ini orang-orang -1. Makanya kayaknya luar biasa, tapi dicek rezekinya nggak banyak, anaknya nggak nurut, kekurangan terus ya, tapi bersembunyi di balik pikirannya yang kayak pinter-pinter sendiri gitu. Nah, tapi beda gitu ya dengan orang yang mungkin tidak ada pengetahuannya, tapi dia pakai nurani, gitu kan? Dia pakai kekuatan dalam diri +3, bukan nggak bisa ngomplain aturan, bukan nggak bisa kelihatan wah gaya gitu ya, gagah, bukan nggak bisa, tetapi dia kendalikan dirinya. Oke, dia +1 rajin belajar, +2 silaturahim dengan keadaan saling menguntungkan, +3 mengendalikan diri. Selalu mendulukan yang lain, mengendalikan diri untuk tampil, dulukan yang lain. Ini orang-orang waras yang ada di zona keajaiban, teman-teman. Ya, nah di sini saya share gitu ya. Saya share bahwa kalau sungguh keajaiban itu menjadi impian. Ya, keajaiban itu menjadi impian. Kendalikan diri dong. Ya, gitu. Kendalikan diri +3. Ya, gitu. Jadi kalau hanya bisanya komplain, marah-marah, siapa yang nggak bisa, semua mau bisa gitu kan. Yang kreatif dong, +1, +2, +3, +4, +5 gitu kan. Nah, jadi kata kuncinya adalah ya, kalau Anda mau komplain, coba Anda cek komplain itu asalnya dari pikiran atau nurani. Kalau dari nurani, Anda tak akan sanggup komplain, teman-teman. Nurani Anda 85% menentukan keajaiban kita. Gitu ya. Makanya gurunda kita membuat sebuah ilmu yang atau menemukan ya, diilhami Allah sebuah ilmu yang luar biasa, garis kebenaran. Turunkan garis kebenaran. Iya ngerti, Anda bener kok, tapi nggak caranya gitu. Bukan gitu caranya untuk ajaib. Caranya ajaib +3, pengendalian diri. +4, keridoan atas segala takdir. Gitu. Emang kamu bener betul kok, kamu bener, kamu pinter, kamu hebat. Tapi untuk ajaib nggak pakai itu sayangku. Halo. Katanya mau ajaib. Hmm. Ajaib yang dipakai keridoan ya, sehingga hati itu biasa aja, sehingga hati itu nggak ada apa-apa, nggak ada isinya, nggak ada kerikilnya, nggak ada apa ya, udah terlatih ridhonya itu karena Allah. Oh berarti ada salahku ya gitu. Oh ya udah, jadi nggak pakai ekor, ridhonya itu nggak pakai ekor. Ya udah deh,
karena sudah diajarin Budia spiritual meter harus +3, ya udah deh, walaupun Masya Allah kok orang kok gitu ya. Jadi ini dilatih terus ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau pelan-pelan masih ada ekor-ekornya nggak apa-apa, dilatih terus sampai akhirnya, wah keren gitu aja ya teman-teman. Aduh, beberapa hari ini, beberapa waktu ini luar biasa lah ya, bungkus-bungkus permen yang saya alami dan nggak apa-apa, wow keren ya gitu. Supaya permennya cepat dateng teman-teman. Kalau menerima bungkus, kalau udah terima itu kita nggak akan luber, ya, mengeluh dalam hati ataupun menceritakan ke orang lain, nggak akan. Tapi kalau cirinya bungkus tidak diterima, ya diceritakan bungkusnya. Ya, makanya kalau dalam komunitas saya itu dilarang banget itu cerita bungkus, ya, sebelum permennya datang. Kalau permennya datang baru cerita bungkus seru. Ih, kok bisa sih dapat dapat apa namanya? Umrah gratis, kok bisa sih dapat mobil gratis gitu kan? Kok bisa sih dapat kebun gratis gitu kan? Nah, itu baru cerita dong bungkusnya. Nah, keren itu didengerin. Tapi kalau permen belum datang cerita bungkus mulu yang ada ya dari -1, padahal aku nggak salah loh. Turun ke -2. Aku sampai menahan diri, sampai kapan aku sabar? Turun -3. Harusnya itu hakku. Turun -4. Terus gimana ini ya Allah itu padahal buat gini buat begini aduh udah ya apa pokoknya udah aduh nggak ada keberanian deh gitu ya. Turun -5. Resah galau gelisah gundah gulana 7G. Turun -4. Ya udah deh aku gini aja nggak mau ketemu banyak orang. Toh semua orang menyakitiku. Cie. Turun -7. Terus -8, kagak bisa ditolong bos. Ya, makanya sebelum jeblos ke -3, -1, -2 harus beres. Ukuran orang -1, kalau namanya nggak disebut, marah. Ya, gitu ya, gitu. Ya, jadi sering kalau cerita, aku. Nah, itu -1. Ya gitu. Nah, takut dikatain sombong. Alhamdulillah Budia, qadarullah saya dipercaya. Saya. -1 terus. Baik, kebaikannya, kebaikannya terus disuarakan. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua ini yang membuat rezeki yang harusnya berlimpah ruah bagaikan lautan rezeki akhirnya nggak bisa gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ngalamin -1, -2 dan sekarang belum berkekurangan ya teman-teman ini rezeki yang ada ini masih tinggalan kebaikan masa lalu. Aduh, sorry ya. Oke, gimana ya caranya? Oke, sorry ya. Ini kadung nyambung ke ini. Gimana mengembalikan Mas Khalid ini? Sudah normal, Budi ya? Dan normal ya. Tampilan saya kecil dari tengah. Oke deh, sebentar. Oke, sip. Ya, pet shop telepon. Sorry, kucing saya mau di grooming. Coba. Sorry ya, saya jawab dulu ya. Oke, Bos. Lanjut. Ya, siap. Sampai di mana tadi? Langsung kebayang kucing saya 4 ekor ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ini penting banget nih. Semua saya perhatikan, semua yang konsultasi dalam komunitas saya ribuan teman-teman ya, ribuan. Hampir tiap hari konsultasi dan rata-rata berawalnya dari -1, -2 yang tidak disadari.
Makanya -1, -2 ini menjadi poin yang paling saya sorot, karena -1, -2 aja nggak ada rezeki, apalagi -3, 4, 5, 6, 7. Tetapi ternyata -3 tidak mungkin terjadi kalau -1, -2 ini disadarkan bahwa ada tips dan trik. Ternyata itu tuh perisai Budia. Ya, gitu. Makanya banyak orang begini, Budia eh, saya itu apa itu namanya? Saya itu mah cukup Budia, maksudnya rezeki untuk makan segala macam masih tercukupi, masih oke. Tapi saya pengen Budia dapat rezeki besar. Nah, ya, yang begini banyak Bapak Ibu. Dan setelah saya coba kaji, saya coba mentoring, saya coba coach ya menggali ya coaching, ternyata akar persoalannya bertahan di -1. Ya, bertahan di -2. Paling gampang orang ketahuan -1 apabila dikasih nasihat, dikasih inputan gitu ya, dikasih nasihat atau dikasih masukan, itu tidak terima gitu. Karena merasa baik-baik saja. Itu sudah -1 gitu ya. Nah, khususnya buat Anda -1 ya, eh ini bukan penuduhan ya teman-teman, ini kita sedang belajar ya, gitu ya. Saya nggak kenal Anda, saya nggak ada yang kenal Anda, tetapi ini adalah sharing, sharing untuk kita bersama-sama menjaga spiritual kita, spiritual meter kita agar kita nggak di zona minus. Ternyata itu tuh perisai gitu loh maksud saya, oke. Buat kita gitu aja deh, saya juga ya. Buat kita yang minus gitu ya. Nah, kita harus mulai ngetes diri. Saat kita diingatkan sama anak buah kita, saat kita diingatkan oleh pembantu kita misalnya, saat kita diingatkan oleh tukang parkir, sikap hati kita seperti apa? Gitu. Kalau sikap hati kita, ngapain ngomong gitu ke saya? Emang kamu siapa? Udah -1 teman-teman. Ya gitu. Karena Allah memberikan pelajaran kepada kita. Allah mendatangkan hidayah dari semua arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi nasihat dari tukang becak tadi adalah pesan cintanya Allah buat kita. Bisa jadi gitu ya. Gitu. Nah, di sini nih teman-teman, sikap seperti ini yang kita sepelehkan, yang kita abaikan setiap saat, seringkali menjadikan kita terus nombol -1. Ya teman-teman semua. -1 nggak ketolong pasti marah-marah. Ya gitu. Misalnya contoh, Bu, Ibu diingatkan kok gitu sih, kok malah, kok kayaknya nggak terima. Lalu sebagai orang yang kita masih ada di -1, pasti kita marah. Emang siapa kamu ngingetin saya? Cie. Udahlah, pokoknya orang -1 pasti kejeblos -2 marah-marah. Jadi kalau masih marah-marah berarti masih -1. Dan itu nggak ada rezeki. Ya, jadi rezekinya di -1, -2 ini rezeki pura-pura. Gitu. Keajaiban yang terkondisikan, keajaiban yang dikondisikan, bukan keajaiban yang kita sebut ajaib itu benar-benar kalau dapat pertolongan uang dari Allah itu benar-benar dikasih. Bukan contoh, Alhamdulillah Bu, tiba-tiba ada yang minjemin saya. Keajaiban tuh nggak gitu. Gitu ya. Keajaiban ya benar-benar dikasih sama Allah. Gitu. Jadi kalau Alhamdulillah ada yang nolongin, ada yang ngasih pinjem, sehingga saya bisa bayar ini dulu sambil mikir nanti dapat rezekinya dari mana. It is not miracle. Ini bukan ajaib, ini keajaiban yang dikondisikan dan ini sering banget dianggap sebagai sebuah keajaiban. Kenapa kok keajaibannya dikondisikan begini? Karena -1, -2, halo. Itu doang. Sayang banget kan? Padahal kalau kita bisa di +3, mengendalikan diri kita, gitu kan? Gitu. Kalau ada yang menghina kita, iya benar saya memang nggak punya gitu kan. Kalau ada yang nggak punya semua milik Allah gitu kan. Emang bener kok ngerti banget sih dia menghina saya nggak punya. Iya bener saya lagi nggak punya kan gitu. Enak kalau kita tuh mengendalikan diri dan menjadi diri apa adanya. Kita mau nantangin orang, ya Allah, kondisi nggak punya gini kok mau nantangin orang, Allah tambah marah sama saya, rezeki saya tambah nggak ada. Kan gitu. Ya, Masya Allah, spiritual matter.
belajar -1, -2, 1 jam habis teman-teman. Siapa mau mentoring? Ini ini harus sampai di akarnya. Kalau enggak, ya Allah, Bu Dia kapan tuh ajaib, sekarang enggak ajaib lagi. Gimana dong? Iya kan? Gitu. Saya enggak mau gitu. Maunya semuanya ajaib luar biasa. Ya gitu. Nah, udah enggak, jangan pura-pura lagi ajaib. Jadilah ajaib sungguhan. Dan menjadi ajaib sungguhan, enggak boleh nantangin orang. Enggak boleh. Gitu ya. Kalau ada istilah yang yang waras ngalah, saya juga nggak setuju. Itu istilah kayaknya kayaknya +3 gitu ya. Kayaknya +3 mengendalikan diri, tapi itu ngatain orang. Ya, itu -2 yang dibalut dengan +3. Kayaknya mengendalikan diri, nggak jadi marah. Ya udahlah, supaya nggak mau omelin Bu Dia nanti kena malah kalau saya marah nantangin malah kena sidang sama Bu Dia, saya simpat mata. Kenapa merusak keajaibanmu sendiri dengan nantangin dia? Ya gitu. Nah, jadi teman-teman, kayaknya yang waras ngalah, aku mah mau merawat terumbu karang, nanti kalau aku nantangin atau saya klarifikasi nanti merusak terumbu karang. Ya udah deh, aku mundur aja. Ini tetap -2, sahabat. Gitu. Itu bukan +3. Dan silakan menunggu kapan keajaibannya datang. Nggak akan datang. Halo. Ih, Bu Dia gitu banget lah. Iya dong, kita ini bukan lagi mau mengenal YKRI kan? Kita kan udah jadi keluarga. Ya saya kan mau banget seluruh keluarga YKRI ajaibnya tuh bener-bener ajaib. Karena memang Allah tuh ajaib gitu kan. Gitu, Allah tuh ada gitu kan. Nah, coba didalemin, ini baru -1, -2. Berseri ini berarti Mas Khalid ya. Nggak ngira, -1, -2 aja panjang begini ya. Nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan dengan ini aja teman-teman udah ajaib semuanya. Ya, amin, amin ya. Kenapa saya doain teman-teman ajaib, uangnya banyak, usahanya berlimpah ya, lancar, sukses semua. Supaya sedekahnya banyak teman-teman. Halo, bukankah Anda merindukan sedekah nggak pakai mikir? Ya, alhamdulillah ya Allah. Berapa waktu lalu Allah kasih kesempatan saya membangun masjid di Australia. Ya Allah, senengnya teman-teman nggak pakai mikir. Allah kasih uang, udah bangun masjid di Australia. Allah, pengen kan kayak gitu? Nah, luas hatinya. Ya, apapun yang dimasukkan dalam hidup kita, wow, keren. Bukan nggak bisa marah, ya Allah. Tapi aku tahu kalau aku marahin orang itu, Allah sedih. Karena orang itu juga hambanya Allah. Yang menciptakan juga Allah. Ya, paling enak pakai ilmunya Gurunda Ustadz Nasrullah. Tiap kali kita dizolimi, Allah, wow, keren, cermin ajaib pasti ada dosaku. Taubaholik dirikan sholat taubat. Buka garpu tala supaya dapat pertolongan Allah. Keren teman-teman ya, gitu. Terus rezeki datang berlimpah. Wow, dahsyat. Ya gitu. Nggak pura-pura ajaib, ya gitu. Ajaib sungguh, bukan karena hebat, bukan karena warisannya banyak, bukan karena ada upaya manusia. Kerjaan saya tiap hari dakwah, kerjaan saya tiap hari bisnis gitu kan. Tapi ya Allah, tiba-tiba rezeki datang. Bisa beli sesuatu, nggak tak omongin. Mau kan kayak gitu? Aduh, Gojek nggak usah pakai aplikasi. Kepengen apa? Ting dateng. Ya, pas bawang goreng rumah habis. Pas, ya Allah, ada mitra saya dari Cimahi kirim bawang goreng. Kok bisa begitu ya? Iya gitu. Karena nggak -1 teman-teman ya, selalu +3 ya, kuncinya di +3. Kalau mau buka rezeki besar, pengendalian diri, jaga diri baik-baik. Itu pesan dari semua nenek moyang kita ya, oma, opa, nenek, kakek semua. Jaga diri baik-baik, maksudnya jaga dirimu.
jangan marah diumbar ya, jangan amarah menguasai kita, jaga diri. Maafkan semuanya, plus 4 keridoan. Plus 5, aduh panjang, nggak bisa dibahas sekarang, sudah habis waktunya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya doain semua jahit, amin. Sekian dari saya, sukses buat semua. Selamat mencapai puncak keajaiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa udah 9.56 ya Bu. Akhir Budi ya nggak apa-apa, biar ada topik lagi nanti ya. Terima kasih. Berarti berarti pekan depan kita bisa lanjutin ini Bu ya tentang spiritual mentor ini Bu ya. Iya. Boleh, boleh, boleh ya. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya materi langka ya, ini materi rare. Sebenarnya ini materi training ya Bu Dia ya. Jadi alhamdulillah Bu Dia mau sharing di sini untuk ilmunya tentang spiritual matter. Jadi sebuah alat, sebuah tools untuk kita menjaga diri tetap di zona keajaiban. Ya, karena di training nggak ada waktu ngebedah begini, ngedalemin begini nggak bisa di training, gitu ya. Harus menyampaikan semua runut kan. Gitu. Iya. Kesempatan nih sahabat JKRI dapat bonus mentoring dari Budia. Oke, oke. Baik, satu pertanyaan ya Bu Dia. Ya, siap. Baik, ini dari nggak ada namanya ya. Depersonalisasi artinya apa Bu? Apakah merasa subjektif? Apakah spiritual matter ini boleh setara dengan afirmasi diri atau sugesti? Iya, jadi kalau orang sudah apatis, biasanya dia sudah tidak punya guru spiritual, akhirnya gurunya adalah sosial media. Sosial media lihat apa, dia lihat itu, ya. Atau gurunya adalah orang-orang yang sesama apatis, sehingga depersonalisasi adalah mereka yang sudah kecanduan narkoba. Jadi otaknya ini sudah tidak berfungsi, pikirannya ini sudah rusak, izin ya, sudah tidak beraturan. Atau pikirannya itu sudah tidak normal, begitu ya. Kemudian LGBT ya, gitu. Kemudian pengguna narkoba, kemudian gila ya, maksudnya hilang ingatan, sakit jiwa, depresi yang tingkat tinggi, itu semua depersonalisasi. Mereka sudah tidak bisa mengenal diri, mereka sudah cuek dengan semua keadaan ya. Plus 6 itu apatis. Apatis terus plus 7, ya apa minus 6 itu apatis, minus 7 itu ya udah nggak bagus lah ya. Terus minus 8 itu depersonalisasi. Intinya depersonalisasi adalah hilang akal. Akalnya udah nggak ada. Gitu. Jadi akhirnya hidupnya ya ketemu temen narkoba ya ikut narkoba. Ketemu temen yang mencari hiburan atau kenikmatan sesaat ya LGBT. Mereka ketemu apa namanya yang nggak bagus ya nggak bagus. Nah di situ tuh tidak bisa ucapan kita, pikiran kita, ilmu parenting, ilmu apapun tidak bisa itu. Itu hanya bisa dengan sentuhan hidayah Allah. Makanya kita banyak doain mereka supaya tetesan doa kita untuk mereka menjadikan Allah menolong mereka. Kan gitu. Kan pada saat kita mendoakan itu kan kita netesin ya. Kayak netesin doa pertama satu tetes. Nah batu yang keras tuh kalau ditetes terus dia juga bisa lubang. Ya gitu. Nah jadi dari personalisasi tuh seperti itu. Iya, baik. Ya. Udah nggak sadar ya. Udah nggak sadar akan hidupnya gitu. Sudah di tahap yang akhir ya. Semoga kita nggak sampai ke tahapan itu. Dicegah Amin. dengan Ya. ya. Iya. Baik, terima kasih Budi karena waktunya sudah eh, kurang dari 1 menit lagi kita cukupkan untuk spiritual matter pada pagi hari ini. Insya Allah kita sambung di live berikutnya, di keseruan spiritual matter berikutnya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan di live berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Budia Puspitawati atas sharingnya pada hari ini yang luar biasa, yang nggak kerasa ya. Kita tiba-tiba udah jam 10 kurang gitu ya kan. Lanjut part 2. Oke, sekian. Lanjut, waduh. Baik, Ayah Bunda, terima kasih kami ucapkan. Dan jika yang tadi banyak request pengen rekamannya bisa ditonton kembali di YouTube Pesantren Khairul Zekin. Termasuk kajian-kajian sebelumnya yang ingin nonton lagi bisa
bisa disaksikan di YouTube kami di Pesantren Khairul Rozikin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, dadah. Iya, Bu Linda. Siapa lagi? Bu Iva. Masya Allah ya. Masya Allah, luar biasa. Sampai jumpa semua. Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow kering, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu ta'ala, buka Al-Quran. Getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat, ikut taat, ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat. Alirkan yang tersekat, ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat. Bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu.